Berikutnya, terakhir nih dari awal. Buya, saya ingin mengetahui mengapa bangsa Jepang begitu maju, terutama di bidang teknologi. Bagus nih pertanyaannya, sama bagus dengan tadi. Buya, saya ingin mengetahui mengapa bangsa Jepang begitu maju, terutama di bidang teknologi. Sudah menjadi rahasia umum santri. Orang sudah pada tahu bangsa Jepang itu luar biasa maju. Ya, coba ini nih. Mana ada orang Asia Tenggara yang bisa menjajah? Mana ada orang Asia maksudnya yang bisa menjajah selain Jepang? Kan? Yang ada bangsa Asia itu pada dijajah. Tapi Jepang bisa menjajah, termasuk pernah menjajah negeri kita. Orang yang menjajah itu kuat berarti. Pintar juga latar belakangnya. Hebat juga aktor ekonomi dan kekuatan perangnya dan sebagainya. Nah, kebetulan santri saat ini nanya, Buya, saya ingin mengetahui mengapa bangsa Jepang begitu maju terutama di bidang teknologi. Nah, untung nih ada bidang teknologinya. Kalau semua bidang ada Buya panjang juga menjawabnya, tidak bisa 2 jam 3 jam ini. Kelebihan Jepang dari kita. Satu saja Buya sampaikan pada pagi hari ini ya. Yang mudah-mudahan barokah ini. Santri. Satu saja. Berkenaan dengan minat baca. Minat baca bangsa Jepang itu jauh di atas minat baca bangsa Asia umumnya. Orang Jepang itu, maaf ya biar sampaikan, di toilet juga, di toilet masih baca bawa buku di toilet. Kalau di kita ngising bari ngarokok kan, bangsa orang mah. Orang Jepang itu di toilet masih bawa buku dan baca. Apalagi di perpustakaan, wah tempatnya baca, gak usah ditanya lah. Di bis kota, di bis, di mobil, di tempat-tempat umum, di kafe. Karena membaca ini cara yang jitu seseorang bisa menjadi pintar. Jangan mimpi kalian bisa menjadi orang pintar tanpa banyak baca. Jangan mimpi, cuma angan-angan. Nah, ini santri, kita juga aneh ya dengan umat Islam ini. Kenapa Qur'annya ada di kita, orang Jepang yang melaksanakan. Hadisnya ada di kita, orang Jepang yang melaksanakan. Kita kasih contoh. Qur'annya ada di kita, orang Jepang yang melaksanakan. Coba Buya mau nanya. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul itu Quran surat apa? Al-Alaq. Dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara, Iqra, baca. Baca. Tidak asalah dititah sholat dulu oleh Allah, tidak. Baginda Rasul menerima wahyu dari Allah, baca. Membaca itu sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan kalian. Ini ada pengalaman Buya yang kalian supaya paham. Diulang-ulang gak apa-apa, supaya kalian akhirnya menempel di benak kalian. Nenek Buya ngasih ke Buya buku bahasa Sunda yang judulnya Batok Bulu Eusi Madu. Itu ternyata cerita-cerita daerah, cerita-cerita penting, dan itu bahasanya bahasa Sunda buhun, bahasa Sunda yang memang undak usuknya luar biasa hebat. Itu beberapa kali tamat Buya baca bahasa sampai alhamdulillah bahasa Sunda Buya sampai sekarang itu masih dapat dikatakan dalam teman-teman sehari-hari ya. Belum ada yang menandingi. Makanya nanti kalian baca, dengarkan itu ceramah-ceramah Buya dalam bahasa Sunda. Kemarin Buya sudah bikin konten 10. Sehari Buya bikin 10 ceramah bahasa Sunda. Dan itu susah hilangnya, nempel aja di otak. Jadi kalau kalian banyak baca sejak kecil, wah itu luar biasa. Iqra. Dan bukan sekadar Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Allah sudah menciptakan gunung, dengan membaca kita tahu tentang gunung. Allah menciptakan laut, kita tahu tentang laut dari bacaan-bacaan itu. Baca dan baca. Kalian mendengarkan ceramah Buya di YouTube, kan itu mendengar. Beda dengan membaca, jauh. Siapkan ballpoint, siapkan kertas. Qurannya suratnya apa? Tulis. Terus baca-baca lagi. Buka Google. Jawaban Buya nih gimana nih? Dibuka lagi. Dibaca. Coba luangkan waktu lah setengah jam sehari untuk membaca. Membaca yang berkualitas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita pelajari tentang penciptaan manusia. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Dan Tuhanmu begitu mulia. Kita baca kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, Asmaul Husna dulu baca. Ya. Begitu santri, berkenaan dengan pertanyaan teman kalian yang ketiga ini tentang baca. Ya. Sampai 2 kali. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan kalam. Ya. Dengan menulis. Alam al-insana malam ya alam. Allah mengajarkan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, jadi ternyata dari membaca itu kita akan mendapatkan banyak ilmu. Buya ulangi lagi pertanyaannya supaya tidak terlalu jauh dari jawab pertanyaan. Buya saya ingin mengetahui mengapa bangsa Jepang begitu maju terutama di bidang itu. Jadi untuk para santri ya, membaca ini harus menjadi akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan surat Al-Alaq itu dari 1 sampai 5, jadi harus banyak baca. Minat baca yang kuat itu akan orang Jepang itu
Mudah-mudahan kebiasaan santri yang banyak membaca, masyarakat luas mengikuti. Karena santri pada saat membaca itu, seluruh organ kita itu terlibat, kira-kira begitu. Terutama otak kita, melihat mata kita lebih fokus lagi. Jadi memang Qur'annya di kita, orang Jepang yang melaksanakan. Sebelum banyak tertinggal, banyak sadarlah yang bangsa Indonesia yang dengarkan ceramah Buya tuh banyak membaca. Kemudian satu lagi tadi Jangki Buya berkaitan dengan hadis yang kita kenal saja. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Kalau kita melihat sungai-sungai di Jepang ya santri, sebesar apapun sungai itu, sedalam apapun sungai itu ikan-ikannya itu bisa terlihat. Begitu bening sampai dasar-dasar sungai itu begitu kelihatan. Tapi kita melihat sungai Citarum, sungai Cikapundung, bajigur itu, lele koneng kemana-mana, sampai sofa kasur masuk ke Citarum. Sofa itu, lu itu ya sofa semuanya. Ke Citarum aya kasur di Parisen, buang sampah di mana saja. Sampai bening, ikan-ikan itu begitu senang kita lihatnya. Nah, itu juga menggambarkan entah berapa ratus tahun lagi kita bisa mengejar Jepang. Kita malu, kita punya Quran, punya hadis, tapi mundur di berbagai hal kebaikan. Jadi, kita punya tugas ya, membuktikan bahwa Quran ini benar. Islam ini benar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam, sabda Rasul. Ya. Tapi umat Islamnya rendah pemahaman. Sampai ada orang bilang begini, pernah ke Buya bilang, Buya, saya mah kalau perjanjian nggak mau dengan Pak Haji katanya. Pak Haji, orang-orang yang pakai peci haji. Kenapa Pak? Sudah 3 kali Buya saya ditipu oleh haji. Dalam orang non-muslim bilang begitu. Dalam pandangannya mungkin sudah haji, sudah ke Mekah, ke Madinah, sudah tawaf dan sebagainya. Gimana gitu Islamnya? Ternyata dalam perdagangannya tertipu orang non-muslim. Terus kata Buya gini, Pak, maaf ya, saya Buya sampaikan. Dia nyebutnya Buya. Buya menyampaikan bahwa Bapak harus bisa memisahkan antara ajaran Islam dengan penganut agama Islam. Tahu nggak Bapak? Ajaran Islam itu wah luar biasa, akhlak dibilang. Itu mah penganutnya beda Pak. Buya juga tersinggung Bapak bilang begitu. Itu masih Pak Hajinya saja yang tidak mendalami Islam. Ya sudah tertipu 3 kali Buya dengan Pak Haji itu. Gelar haji tapi nipu. Itu non muslim bilang begitu. Mereka menyangkanya bahwa ajaran Islam itu tidak sehebat luar biasa apa menurunkan orang-orang yang hebat dalam usaha. Kita ambillah misalkan Abdurrahman bin Auf ya, seorang pengusaha ulung, dia jujur dan sebagainya. Apalagi bagian Rasul, seorang saudagar yang luar biasa berhasil sampai konglomerat saat itu Siti Khadijah tertarik dengan pemuda Muhammad bin Abdullah, orang yang jujur dan hebat dalam berdagang. Jadi kita nih jangan kalah orang yang beragama dengan orang yang jauh dari agama. Kan mereka banyak kan menyemasin toh matahari orang. Itu beda lain masalahnya. Masalah kita sekarang ini bagaimana kita beragama Islam terus melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ya. Buya akan sampaikan sedikit. Gini, Cak. Buya pernah bertemu dengan seorang profesor dari luar negeri. Ya, beliau berbicara dengan bahasa Inggris. Pada saat itu Buya sedang jadi dosen di Universitas Alhambra. Buya pernah jadi dosen di Universitas Alhambra. Dia bilang begini, dia terjemahkan saja. Seseorang itu akan maju dalam hidupnya
Ini Buya mengarah kepada karakter bangsa, terutama para pemuda. Yang pertama katanya, yang pertama, dia bisa membaca dan menulis. Membaca cepat, menulis cepat. Kata profesor ini. Mungkin dia sudah mempelajari di berbagai belahan dunia. Karakter orang-orang pintar itu, dia bisa membaca cepat, menulis cepat. Karena ada orang yang bacanya lama gitu, nulisnya juga lama. Baca cepat, nulis cepat. Itu dasar. Yang berikutnya dia bilang menghitung, hitungan dasar. Ya, langsung bahasa orang mararaban lah. Kekalian gitu dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Dari sudah ada di otak. Jadi dia baru juga bangun tidur 9 kali 7, 63. 8 kali 9, 72. 8 kali 8, 64. Jadi sudah langsung dia itu baru bangun tidur ditanya. Perkalian, jumlah, penghitungan, dan bagi-bagi. Maka nanti ya siapapun nih, santri Buya laki perempuan, didik anak itu untuk bisa menghitung yang dasar. Yang ketiga kata beliau adalah dia bisa berbahasa. Bahasa ibu sudah, bahasa nasional dan bahasa internasional. 3, kalau Buya nambah, bahasa apa sih kita? Bahasa agama, bahasa Arab. Disampaikan kalau orang itu bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa ibu, bahasa ibunya baik, bahasa Sundanya, bahasa nasionalnya baik. 3 ciri dia akan menjadi orang maju di masa yang datang. Kemudian yang keempat, dia bisa bergaul dengan siapa. Kan ada orang yang tidak bisa bergaul, kaku. Dengan ini tidak kenal, dengan ini tidak kenal. Akhirnya orangnya. Tapi ada orang yang supel. Nah, supelnya itu kata dia akan menjadi orang yang hebat. Bertemu dengan orang karakter begini, dia bisa menghadapi. Ini caranya. Itu persis sebagai Rasul. Dengan karakter begini, makanya begini, kalau santri tidak tahu asbabul wurud dan tentang hadis, bingung itu. Harus dipelajari itu karakter baginda Rasul. Ada yang datang nanya, gini jawabannya. Ada yang datang beda orang, beda jawabannya. Terus kata siapa? Bagian kenapa beda-beda jawab? Tergantung orang-orangnya aku jawab. Tergantung kecerdasannya. Ya nggak mungkin kan kita memberikan semacam pengetahuan yang begitu berat dia tidak paham. Coba nanya, yang paling mudah itu mengajar. Buya kan pernah jadi pengajar TK, pengajar SD, SMP, SMA, jadi dosen. Buya punya pengalaman itu. Yang paling mudah mengajar mahasiswa atau yang paling liar ngajar TK. Aduh, TK mah hayang ising segala, hayang jajan segala, cerik di kelas wah. Kegiatan tersebut. Makanya kalau di negara Mesir yang ngajar TK itu profesor. Yang ngajar TK, yang ngajar SD itu profesor. Kenapa Buya? Dasar anak-anak itu sejak kecil. Di orang mas lain ngajar barudak jalan manuk. Lulusan SMA kan gitu. Sudah ke atas pondasinya lemah, sampai ke atas juga lemah. Ini dasar-dasar seperti ini. Buya ngajar ya anu karya dah kakak atau wawan mana tuh Arpanuk itu. Oh, Buya yang ngajarnya, guru besarnya langsung di sini. Lihat nanti pondasi ini kuat. Mereka tuh lagi cari kalian lah SMP SMA ada pondasi. Ya. Jadi kembali ke yang tadi harus bisa gaul gitu. Harus bisa gaul. Ya itu berbicara tentang asbabul wurud. Ya, tentang hadis lebih jauh gitu. Udah gitu. Insya Allah. Ya. Bahasa menghitung pergaulan itu yang penting. Ya nanti kalau punya anak teteh, jangan pernah dikungkung di rumah. Suruh dia main dengan teman-temannya, siapapun, supaya dia bisa tahu menghadapi orang galak gimana, menghadapi orang yang lemah gimana, orang yang sepantar, yang sama-sama kemampuannya. Ya. Begitulah teteh.
Tadi pertanyaan dari akhwat ya, sudah selesai.